Mulai biyen ini kan money politik ini salah satu budaya. Seharusnya budaya jelek ini kan dihilangkan. Itu dibutuhkan ambulan, nah, mobil siaga itu kan dibutuhkan. Jadi sampai kita itu pinjem mobil dari desa lain. Assalamualaikum lur. Ketemu mana nang omah T3, talk show tipis-tipis. Nah, dino iki sesuai janjine Cak Eko selaku host, kedatangan tamu yaitu calon kepala desa Bringkang. Salah satu calon wingi Cak Sambian wis teko nang omah T3, saiki giliran Cak Kusnul Hadi atau yang biasa disapa Cak Inul. Assalamualaikum Cak Inul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ketoke iki hari-hari iki sibuk ya Cak Inul. Nggih, sibuk. Nah, iki nanggone media sosial iki kan wis rame. Ya. Soal menuju Pilkades Bringkang yang akan dilakukan 26 Maret 2022. Nah, iki kira-kira Cak Inul ya. Nek sampean kepilih dadi kepala desa apa kira-kira? Program terbaik apa program awalnya sampean? Termasuk visi misi Mas ya. Ya, coba. Jadi visi misi saya kalau terpilih menjadi kepala desa Bringkang, visi misi saya adalah bergotong royong membangun desa mandiri, jujur, adil dan berakhlak mulia seperti itu. Nah, ini kan jujur, adil dan berakhlak mulia. Iya. Nah, penjabarannya apa? Jadi gini, tak delok selama ini kan desa Bringkang ini kan selama ini desa Bringkang ini kan koyoknya kurang Mas, kurang apa peduli terhadap lingkungannya. Jadi dengan bergotong royong saya berharap bisa ada rasa kepedulian lah warga Bringkang itu untuk wilayah, untuk desa Bringkang dan lingkungannya. Jadi ada rasa kepedulian juga. Nah, di situ juga bisa menjadi kerukunan, menjadi seperti menciptakan kerukunan bagi warga Bringkang, desa Bringkang. Intinya itu bukan hanya desa Bringkang ya, tetapi semua. utuh ya, ada Boyo, ada Talun bersama-sama ya. Nah, saiki kan generasi muda ini kan pinter-pinter istilahnya. Nah, sampai nonton generasi muda Bringkang itu potensinya kayak apa? Jadi potensinya generasi muda Bringkang kalau kita lihat selama ini kan ya banyak potensi termasuk di bidang olahraga Mas. Jadi di bidang olahraga itu anak-anak muda Bringkang itu banyak yang potensi, dalam arti banyak yang bakat lah dalam bidang olahraga dan voli. Saya lihat selama ini. Terus kendalanya itu di sini tuh nggak ada lapangan bola, lapangan olahraga lah, termasuk lapangan voli, lapangan olahraga sepak bola itu nggak ada. Jadi kendalanya di situ. Jadi anak-anak muda di desa Bringkang itu menaruh harapan kepada saya apabila saya terpilih menjadi kepala desa nanti bisa mewujudkan impian anak-anak muda di desa Bringkang termasuk Buyuk, Talun, bahkan perumahan seperti itu. Jadi selama ini anak-anak muda itu dengan semangatnya, dengan antusiasnya mendukung saya. Soalnya apa? Dia mempunyai cita-cita dan harapan supaya desa Bringkang lebih maju, supaya desa Bringkang ada perubahan seperti itu. Oke. Nah, tulur-tulur, Cak Inul mau ngomong soal prasarana olahraga, contohnya bola voli karo bal-balan ya. Yeah. Memang Bringkang biyen iku sejarah dawa. Juara tadi nandi-nandi. Turnamen Laban, turnamen Lidah, Lakar, Benowo, di sejarah ngono ya. Nah, mungkin ini jadi salah satu acuan warga desa meneh ketika Cak Inul terpilih menjadi kepala desa. Nah, iki ngomong mana Cak Inul? Iki kan saiki yo gak saiki yo. Mulai biyen iki kan money politik iki salah satu budaya. Seharusnya budaya jelek ini kan dihilangkan. Nah, pendapat sampean ya apa tentang money politik ini? Jadi gini Mas. Jadi saya berharap Pilkades di desa Bringkang khususnya tanpa money politik. Jadi money politik sebenarnya dilarang, Mas. Tidak melanggar undang-undang lah, seperti itu ya. Jadi saya kemarin itu menegaskan ke panitia, kemarin kan ada rapat gitu. Jadi saya tegaskan ke panitia supaya jangan ada terjadi money politik di desa Bringkang dalam Pilkades nanti, seperti itu. Jadi kenapa saya melarang adanya money politik? Karena dengan money politik
orang-orang itu kayaknya seperti apa ya? Dibeli gitu. Dibeli suaranya. lah, ya, dibeli suaranya, jadi dibeli haknya seperti itu. Nah, saya tidak mau terus terang aja. Saya inginkan di wilayah Desa Bringkeng nanti pemilihan pilkada di Desa Bringkeng nanti supaya dari hati nurani mas, bukan dari embel-embel uang. Kenapa saya apa menekankan jangan sampai terjadi money politik di Desa Bringkeng? Karena apa? Kalau semuanya ada pemimpin itu membeli suara dengan dia menyalurkan diri dari kepala desa, yang pastinya dia akan mengembalikan modal terutama. Jadi tidak akan mempedulikan masyarakatnya seperti itu. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang lalu kan banyak, intinya itu money politik itu bebas di Desa Bringkeng. Jadi apa? Ya korbannya yang masyarakat Bringkeng juga. Tidak ada kemajuan di desa kita. Padahal sedangkan di desa lain itu perkembangan kemajuannya itu sudah pesat mas. Tapi kenapa Bringkeng kok seperti ini? Kayak apa ya? Kayak seperti desa tertinggal seperti itu. Padahal wilayah Bringkeng ini strategis. Strategis sekali. Terus gini mas, masalah mobil siaga. Nah, mobil siaga itu sebenarnya kan ada itu. Di desa-desa lain, di pelosok-pelosok kan sudah ada. Kenapa di Desa Bringkeng kok nggak ada? Seperti itu. Nah, dari pengalaman saya itu ya pernah dimintain tolong sama warga saya pas waktu dia itu sakit. Nah, karena saya nggak punya mobil mas, terus terang aja ya. Ini kan, ini apa ya? Ini pengalaman saya mas. Nggak ada mobil ya, saya sewakan Grab. Nah, terus kemarin ya juga ada teman saya, kakaknya yang meninggal. Juga dia itu kan jauh dari pemakaman. Nah, itu dibutuhkan ambulan, nah, mobil siaga itu kan dibutuhkan. Jadi sampai kita itu pinjem mobil dari desa lain, seperti itu kan gimana kan? Jadi seharusnya desa itu sudah menyediakan, sudah ada lah mobil desa, seperti desa-desa yang lain itu. Apa ini memang jadi salah satu program sampai ketika terpilih nanti? Saya akan menjadikan program ini untuk mobil siaga itu saya pastikan ada. Jadi nanti saya pastikan ada mobil siaga untuk warga Desa Bringkeng dan sekitarnya. Gitu. Nah, ini menarik. Janul, iki mari talk show ini, ono salah satu tokoh Bringkeng iki nyodoro kontra politik. Nah, tak bacano ya. Di antara iki aslinya sih gampang. Nomor 1 ini dengan sungguh-sungguh melaksanakan menjalankan program percepatan dan pemerataan pembangunan desa, kampung dan kelurahan. Ini kan hal yang lumrah ya. Lumrah. Pendapat Anda ya, Boy? Program apa pemerataan? Ya, pemerataan dan percepatan pembangunan, percepatan pembangunan. Jadi kita sebagai pimpinan aja, sebagai lurah ya memang kita itu pelayan masyarakat, Mas. Kita pelayan masyarakat ya, kita harus mempermudah dalam sistem pelayanan, seperti itu kan pelayanan. Nah, apalagi tadi? Dan kelurahan melaksanakan dan menjalankan program percepatan tadi. Jadi kita sebagai pimpinan, sebagai kepala desa harusnya ya memang kayak segi pelayanan itu harus benar-benar kita utamakan. Jadi agar warga itu jangan sampai dipersulit lah seperti itu. Nah, yang kedua ini menyediakan mobil ambulan atau armada lagi sesuai program sampean ya. Pasti sampai setuju ya iki ya. Nah, sing ketelu iki ketersediaan fasilitas olahraga. Lah sampeyan ngomong maneh. Berarti sampean iki wis setuju ambek iki ya. Nah, iki sing kepapat iki ono maneh yaitu dengan sungguh-sungguh melaksanakan program manajemen keuangan yang transparan. Nah, sampean ya pendapatnya tentang manajemen keuangan yang transparan utamanya untuk Desa Bringkeng. Jadi gini, kita setiap ada anggaran-anggaran ya kita pasang di papan pengumuman seperti itu kan, kita harus transparan. Jadi kalau ada anggaran-anggaran seperti ADD, seperti segala macam seperti itu, nah kita akan tempelkan di papan pengumuman seperti di desa-desa lain itu. Jadi nggak ada kecurigaan, nggak ada istilahnya itu yang ditutup-tutupi seperti itu. Kita terbuka, kita harus transparan kepada masyarakat Bringkeng supaya tidak ada timbul fitnah, dalam arti itu saling mencurigai gitu. Kita sudah nggak zamannya Mas kalau kita itu program saling
tertutup itu nggak zamannya. Jadi kita harus terbuka, harus transparan supaya apa? Warga itu tahu, supaya warga itu ya jangan sampai ada kecurigaan yang macam-macam seperti itu. Nah, sama ini kan termasuk mewakili tokoh muda. Iya. Sebenarnya apa? Ini tadi kan misinya tadi. Ini selain misi apa sebenarnya? Anda tertarik atau mau mencalonkan diri menjadi kepala desa? Jadi gini Mas, sebenarnya saya itu tidak mencalonkan. Jadi saya itu dicalonkan. Saya dicalonkan terutama pemuda Bringkang, Buyuk, Talun, bahkan pemuda perumahan. Terus bukan pemuda saja, warga juga menginginkan saya mencalonkan saya untuk mengikuti pilkades ini dengan tujuan supaya ada perubahan. Jadi orang-orang semua itu warga Bringkang yang mendukung saya itu orang benar-benar pengen perubahan seperti itu. Jadi untuk pemuda itu menaruh harapan kepada saya supaya akan diperhatikan, termasuk sarana olahraga, lapangan pekerjaan. Nah, jadi di sini pemuda itu menaruh harapan kepada saya apabila terpilih saya menjadi kepala desa nanti, ya termasuk lapangan pekerjaan, termasuk mengurangi angka pengangguran. Jadi di desa Bringkang ada seperti pabrik, seperti perusahaan itu kita harus bisa mengurangi angka pengangguran. Di situ harapan pemuda desa Bringkang. Terus dan juga sarana olahraga itu tadi ya kan, supaya tidak terjadi hal-hal yang dilakukan pemuda Bringkang, hal yang negatif lah. Jadi kita akan berusaha membuat sarana olahraga termasuk lapangan bola dan lapangan voli agar agar pemuda Bringkang itu bisa melakukan hal yang positif, seperti contoh bermain bola, lapangan voli itu kan bisa mengurangi melakukan hal yang negatif seperti itu. Nah, sampai kan sudah tahu banyak di Bringkang itu kan ada yang terjerat narkoba, ya kan? Ya memang di situ di desa Bringkang itu tidak ada kepedulian sama sekali terhadap pemudanya. Jadi sampai terjadi korban narkoba, sampai terjadi proses hukum, terus sampai ada yang jual rumah seperti itu kan kasihan loh, Mas. Itu Kan kasihan. sedikit banyak memang aktivitas olahraganya mungkin kurang ya. Kurang sama sekali. Atau sarana yang positifnya kurang ya. Termasuk di Bringkang itu nggak ada. Nggak ada lapangan sarana olahraga itu nggak ada sama sekali, nggak ada. Bahkan di Bringkang, Buyuk, Talun itu nggak ada. Nah, itu kan harus tanggung jawabnya sebagai pimpinan, sebagai kepala desa itu harusnya itu ada. Kenapa kok selama ini nggak ada gitu loh. Jadi saya pemuda itu Bringkang itu menaruh harapan besar kepada saya supaya supaya saya terpilih menjadi kepala desa Bringkang, supaya ada sarana olahraga termasuk lapangan bola, lapangan voli seperti itu. Oke, Cak Inul. Iki kan dihitung kurang kira-kira saiki menit tanggal 1 ya. Ya. Berarti kurang 17 dina lah pengundian nomor urut iki. Kira-kira sampean kepengin oleh nomor piro? Nek masalah nomor, aku itu terserah bebas. Ya. Bah nomor 1, bah nomor 2, bah nomor 3 itu terserah. Nah, Gak masalah. gak masalah ya. Gak masalah. Jadi gak mesti aku kepengin nomor 1, Nggak. nomor 2 ngono ya. Nggak. Nah, terus terakhir iki Cak Inul. Penutup iki. Mene pemilihan kan warga ini kan gak langsung nanggone balai desa, Yeah. nang TPS. Saran sampean ya apa? Milih nang TPS-mu. Ya ini terjadinya di per TPS ya baik juga, mengurangi kerumunan massa, ya menjaga peraturan COVID ya kan, COVID itu Prokes jadi kesehatan ya. protokol kesehatan itu. Nah, jadi ya baik dalam arti itu per TPS itu nanti bisa terpantau lebih aman lah daripada kerumunan di balai desa gitu. Oke. Wis sakmono lho ya. Cak Inul iki salah satu calon kepala desa Bringkang sing wis teko nang omah T3, yaiku Tuksu tipis-tipis. Pilkades Bringkang tanggal 26 Maret 2022. Catet iku. Cak Inul wis teko, wingi ono Cak Samiran kari sisi calone. Dinteni ae teko apa enggak. Wis sampe deh, suwun. Wassalamualaikum.